Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah, tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Di video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV yang merupakan materi pembelajaran matematika untuk paket C khususnya kelas 10 di semester ganjil. Oke, langsung ke pembahasannya. Yang pertama kita bahas tentang menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Apa sih sistem persamaan linear 3 variabel itu? Jadi sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 1 variabel maupun persamaan linear 2 variabel. Bentuk umumnya di sini adalah A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, kemudian A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2, dan A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Contohnya, contoh SPLTP. Di sini ada contoh sistem persamaan linear 3 variabel. Ada persamaan yang pertama 2x tambah y dikurangi z sama dengan 3, persamaan kedua 5x dikurangi 2y tambah z sama dengan 1, dan persamaan ketiga x dikurangi 3y ditambah 2z sama dengan 5. Nah, ketiga persamaan ini digabungkan jadilah sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, lanjut. Sistem persamaan linear 3 variabel ini dapat diselesaikan dengan 3 metode, yakni yang pertama adalah metode eliminasi. Eliminasi itu kan artinya menghilangkan ya, jadi bisa diselesaikan dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari variabel yang ada. Kemudian yang kedua adalah dengan metode substitusi atau menggantikan. Jadi kita mensubstitusikan salah satu variabel atau salah satu persamaan disubstitusikan ke persamaan yang lain sehingga diperolehlah satu variabel saja. Kemudian yang kedua adalah dengan metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan. Jadi kita melakukan dua cara sekaligus. Yang pertama dieliminasi terlebih dahulu dan nanti menggunakan metode substitusi. Langsung ke contoh soal. Di sini contoh soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Sistem persamaannya adalah 5x dikurangi 3y tambah 2z sama dengan 3, kemudian 8x dikurangi 5y ditambah 6z sama dengan 7, dan 3x ditambah 4y dikurangi 3z sama dengan 15. Oke. Kita menggunakan metode gabungan ya. Jadi yang pertama kita gunakan dulu metode eliminasi. Di sini saya mengeliminasi variabel z dengan menggunakan persamaan satu dan kedua terlebih dahulu. Persamaan satunya ini 5x dikurangi 3y ditambah 2z sama dengan 3, dan persamaan keduanya adalah 8x dikurangi 5y ditambah 6z sama dengan 7. Karena di sini koefisien z-nya belum sama, jadi kita samakan dahulu. Berarti kalau ingin sama, yang atas kita kalikan 3, persamaan yang atas yang bawah kita tetap kalikan 1. Kenapa dikali 3? Supaya kan koefisien z-nya jadi 6 nih, sama dengan yang bawah. Yang atas dikali 3, hasilnya 15x dikurangi 9y ditambah 6z sama dengan 9, dan yang bawah karena tetap dikali 1, 8x dikurangi 5y tambah 6z sama dengan 7. Set, dikurangi 6z dikurangi 6z 0 kan ya. Nah kan variabel z-nya jadi hilang, jadi tereliminasi. 9 dikurangi 7 hasilnya 2, negatif 9y dikurangi negatif 5y hasilnya negatif 4y, 5x dikurangi 8x hasilnya 7x. Selanjutnya kita masih eliminasi, kita mengeliminasi persamaan ke-1 dengan ke-3. Sebenarnya bisa menggunakan persamaan kedua dan yang ketiga, tapi di sini saya mengambil persamaan 1 dengan ke-3. Nah, mengeliminasinya harus sama. Kalau yang pertama tadi kita mengeliminasi variabel z, maka di eliminasi kedua pun sama, yakni kita mengeliminasi variabel z. Tulis dulu persamaan ke satunya, 5x dikurangi 3y tambah 2z sama dengan 3, dan persamaan ketiganya ini. Karena kita ingin mengeliminasi variabel z, maka kita harus samakan dulu koefisien dari variabel z-nya supaya sama. Yang atas kita kali 3, yang bawah dikali 2. Yang atas dikali 3, hasilnya 15x dikurangi 9y ditambah 6z sama dengan 9, ya dikalikan tilu. Yang bawah kita kali 2, 3x dikali 2 hasilnya 6x. Mohon maaf, ini harusnya 6x ya.
typo dikit, terusnya 6x, kemudian 4 dikali 2 hasilnya 8y, negatif 3z dikali 2 negatif 6z, 15 kali 2 hasilnya 30. Kemudian kita tambahkan supaya variabel z-nya menjadi 0, hutang genap dibayar genap. Jadi kalau tanda dari variabelnya itu berbeda, maka untuk supaya menjadi 0 harus ditambah. Kan kalau dikurangi ini hasilnya malah jadi 12z. Jadi ditambah, hutang genap dibayar genap itu 0, 9 ditambah 30, 38, negatif 8y ditambah 8y hasilnya negatif 1y, 15x ditambah 6x itu hasilnya 21x. Lanjut. Setelah itu kita eliminasi lagi persamaan keempat dan kelima yang kita sudah peroleh di proses sebelumnya. 7x dikurangi 4-nya sama dengan 2, ini untuk persamaan keempat, dan untuk persamaan kelima 21x dikurangi sama dengan 39. Di sini saya akan mengeliminasi variabel x. Berarti kalau mengeliminasi variabel x supaya sama koefisiennya, angka di depannya sama, berarti yang atas kita harus dikali 3 supaya hasilnya menjadi 21 ya. 7x dikali 3 21x, negatif 4y dikali 3 negatif 12y, 2 dikali 3 hasilnya 6. Set dikurangi 21x dikurangi 21x hasilnya 0 kan, maka sisa variabel siapa? Variabel y. Negatif 12y dikurangi negatif y. Itu jadi plus kan tengah-tengahnya. Negatif 12y plus y hasilnya negatif 11y sama dengan 6 dikurangi 39, hutang 38 dibayar genap, hutang kan 27. Jadi negatif 11y sama dengan negatif 33, maka 1y sama dengan negatif 33 dibagi negatif 11. Hasilnya berapa? Iya, betul. Hasilnya y-nya adalah 3. Nah, kita sudah menemukan salah satu nilai dari variabelnya. Maka kita bisa mencari lagi nilai dari variabel yang lain dengan metode substitusi. Kita bisa substitusikan variabel yang kita sudah peroleh nilainya, yakni y sama dengan 3 ke persamaan 4. Bisa ke persamaan 4 atau ke 5. Nanti hasilnya bakal sama, tapi di sini saya coba ke persamaan keempat ya. Persamaan keempatnya ditulis dulu, 7x dikurangi 4y sama dengan 2. Y na gentos putilu. Y na gentos putilu jadi 7x dikurangi 4 jadi kali, pas y itu jadi tilu. Jadi 4 dikali tilu sama dengan 2. 7x dikurangi 4 kali tilu, itu dikalikan 4 kali tilu 12 sama dengan 2. Negatif 12-nya kita pindah ruasan ke kanan jadi plus. Jadi 7x sama dengan 2 plus 12. Hasilnya 7x sama dengan sabaraha? 14. 7x sama dengan 14, berarti 1x-nya berapa? 1x-nya 14 dibagi 7 atau? Iya, 2. X-nya sama dengan 2. Kita udah dapat 2 nih, nilai Y sama nilai X, berarti yang belum ada adalah nilai Z. Kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ke salah satu persamaan yang 3 tadi. Di sini saya mengambil ke persamaan 1. Persamaan ke-1-nya adalah 5x dikurangi 3y tambah 2z tambah dengan 3. X na gentosku 2, y na gentosku 3. Jadi jantan ini teh kali ya. 5 dikali 2 10, negatif 3 dikali 3 9. Ini tetap 2z karena emang tujuan kita adalah mencari nilai z ya. 10 dikurangi 9 hasilnya 1 ditambah 2z sama dengan 3. 2z tetap di ruas kiri, 1 kita pindah ruaskan ke ruas kanan, jadi 3 dikurangi 1. 2z sama dengan 3 dikurangi hiji, 2. 2z sama dengan 2, berarti 1z-nya hasilnya iya, 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x-nya 2, y-nya 3, dan z-nya 1, atau 2,3,1. Oke, lanjut. Terus bagaimana penerapan sistem persamaan linear 3 variabel untuk masalah kontekstual? Contohnya seperti ini. Nah, kunci dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan sistem persamaan linear 3 variabel adalah dalam ini. Mengubah kalimat cerita menjadi bentuk kalimat matematikanya. Contohnya ada di sini, contoh soalnya.
Di suatu toko alat tulis, Arya membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus, dan ia harus membayar 14.000, sedangkan Radit membeli 2 pensil dan 3 penghapus, harus membayar 9.000, sedangkan Kinan membeli 1 buku dan 2 pensil, harus membayar 11.000. Nah, kira-kira berapa sih harga dari tiap satu buku, 1 pensil, dan 1 penghapus ini? Mereka membelinya di toko yang sama ya. Langkah yang pertama adalah kita dari informasi yang kita peroleh tadi, kita rubah ke bentuk kalimat matematika. Ini kita misalkan harga satu buku itu dengan variabel X, harga satu pensil dengan variabel Y, dan harga satu penghapus dengan variabel Z. Maka diperoleh model matematikanya adalah seperti ini. Tadi kan yang pertama itu dia membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus, harganya 14.000. Jadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 14.000. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Dia hanya membeli 2 pensil dan 3 penghapus dan harga 9.000, sedangkan orang ketiga ini membeli 1 buku dan 2 pensil dengan harga 11.000. Bagaimana caranya? Berarti sama, kita gunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Lumayan panjang ya. Di sini saya mengeliminasi persamaan 1 dan kedua, dan untuk mengeliminasi variabel Z. Persamaan ke-1 adalah 2X plus Y plus Z sama dengan 14.000, dan persamaan keduanya adalah 2Y plus 3Z sama dengan 9.000. Di sini karena akan mengeliminasi Z, berarti koefisien Z-nya harus sama. Supaya sama, yang atas dikali 3, yang bawah dikali 1, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita kurangi supaya Z-nya jadi 0, tersisa variabel X dan Y. 6X tambah Y sama dengan 33.000. Nah, karena kebetulan di sini persamaan ketiganya ya, hanya 2 variabel, hanya X dan Y, kita bisa langsung eliminasi dengan persamaan ke-4 yang sudah kita peroleh. Persamaan ketiganya adalah X plus 2Y sama dengan 11.000, dan persamaan keempatnya adalah 6X tambah Y sama dengan 33.000. Kita akan mengeliminasi apa dulu? Di sini saya mengeliminasi variabel Y, berarti supaya sama, yang bawah dikali 2 ya. Yang bawah dikali 2 hasilnya 12X tambah 2Y sama dengan 66.000. Dikurangi supaya Y-nya 0, X dikurangi 12X, hasilnya negatif 11X, sama dengan 11.000 dikurangi 66.000 adalah negatif 55.000. Berarti 1X-nya adalah negatif 55.000 dibagi negatif 11, hasilnya 5.000. Udah dapet tuh harga satu buku. Kita tinggal mencari harga yang lain. Kita langsung substitusikan nilai X yang sudah kita dapat ke persamaan ketiga sehingga diperoleh nilai Y. X agentas 5.000, dan 5.000 ditambah 2Y sama dengan 11.000. 5.000 nya kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 2Y sama dengan 11.000 dikurangi 5.000, jadi 2Y nya itu adalah 6.000. Berarti 1Y nya 6.000 dibagi 2, hasilnya iya 3.000. Kita tinggal nyari nilai apa? Nilai Z, betul. Kita langsung substitusikan saja nilai Y ke persamaan kedua ya. Persamaan kedua adalah 2Y tambah 3Z sama dengan 9.000, Y agentas 3.000, 2 dikali 3.000 ditambah 3Z sama dengan 9.000. 2 dikali 3.000 hasilnya 6.000 ditambah 3Z sama dengan 9.000. Kemudian 3Z sama dengan 9.000 kita pindah ruasan ke kanan, jadi negatif 6.000. 3Z sama dengan 3.000, maka 1Z adalah 3.000 dibagi 3 atau 1.000. Maka sudah kita dapat harga satu buku atau X adalah 5.000, harga satu pensil adalah 3.000, dan harga satu penghapus adalah 1.000. Sekian di video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan bila ada yang kurang jelas dalam penyampaiannya. Jangan lupa dikerjakan untuk latihan soalnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.